Ya puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita ada di tempat ini dengan tubuh yang sehat, dengan berkat Tuhan. Patut kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita akan mendengar bersama-sama pesan-pesan Tuhan untuk kita semua pada hari ini melalui ibadah kita semua pagi hari ini. Saya undang untuk kita mulai kebaktian ini dengan berdoa bersama-sama. Saya undang untuk kita berdiri, kita akan masuk dalam doa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Engkau begitu baik pada kami semua. Memberikan kesempatan bagi kami kembali untuk beribadah pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kekuatan dari Tuhan. Itu semua anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Patut kami memuji Tuhan, patut kami menyembah Tuhan. Patut kami duduk dan tenang untuk mendengar isi hati Tuhan bagi kami semua. Baik Tuhan, kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan pada hari ini. Baik para aser, kolektan, pemusik, WL singer, terutama hamba Tuhan yang akan beritakan firman Allah. Mari Tuhan urapan secara khusus dari surga, sehingga setiap firman Allah yang disampaikan, baik melalui pujian, baik melalui penyampaian firman Allah, itu semua boleh kami mengerti dan lebih dari itu, kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, kami datang dengan penuh iman, dengan hati yang mau beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami percaya kuasa Allah, mujizat Allah akan terjadi dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam perjalanan, gontar mereka Tuhan. Tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama dan berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Karena dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Mari semua yang mengasihi Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ada sukacita di rumah Tuhan. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Kita boleh lihat kiri kanan depan belakangnya. Katakan selamat hari Minggu. Dan saya percaya sekali bahwa kuasa Tuhan yang luar biasa sudah ada di tempat ini. Dan kita akan memuji Tuhan yang luar biasa. Kita punya Allah yang besar, amin. Kita punya Allah yang besar, amin. Amin. Sama-sama kita katakan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Dan semuanya katakan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Katakan Kau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan namanya Tuhanku. Menara yang teguh, Kota benteng
merasakan penyertaan Tuhan, boleh lambaikan tangannya seperti ini, amin. Kita punya Allah yang luar biasa baik dalam kehidupan kita. Dan kita akan menyembah Allah yang luar biasa tersebut pada hari ini. Semuanya katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Amin. Kaulah kuasa turun pada nama itu. Yesus Tuhan. Segenap hatimu katakan, Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Semuanya, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. beri kemuliaan bagi dahsyat bagi Allah kita, come on. Ada sebuah lagu baru Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar lagu ini bersama-sama. Bisa lihat singernya, nanti gerakannya ikutin aja. Saya yakin sekali bahwa lagu ini akan memberkati kita banyak. Kita akan melihat bahwa Allah adalah sumber sukacita kita, amin. Amin, mohon. Mohon tepuk tangan seperti ini, Wan. Ikutin kami ya, katakan seperti ini. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Say, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Dan kini ke depan, dan kekal bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Amin, semua lagunya gampang ya. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Dan kini ke depan, dan dapat bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Karena kita percaya
supaya sukacita dalam Kristus, amin. Dan hari ini kita akan merayakan kebaikan Tuhan kita. Makanya dari itu kita akan bergerak kiri kanan depan belakang. Kita akan menyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang sungguh baik bagi kehidupan kita. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Jangan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau adalah sumber sukacita kami Tuhan. Walaupun kami tahu Tuhan, kehidupan kami banyak tantangan, kehidupan kami banyak persoalan. Tapi kami boleh mengucap syukur Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau ada dalam setiap saat, di dalam kehidupan kami bersama itu. Dalam setiap musim kehidupan kami boleh mengandalkan-Mu Tuhan. Allah yang sangat baik, Allah yang teramat baik. Semuanya katakan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Amin. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu Bapa, Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup kami. Angkat tanganmu, angkat hatimu, sama-sama kita katakan. syukur Bapa. Buat kasih setiamu, Buat kasih setiamu di dalam hidupku, Bapa. ku bersyukur. Buat kasih setiamu, Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Kita memberikan kemuliaan dan yang dahsyat bagi Allah kita, Allah yang sangat baik, Allah yang teramat baik. We worship you, Lord. Sama-sama kami katakan. banyak yang Kau perbuat Dalam hidup di dalam hidupku, rancangan indahmu yang terjadi di hidup. di hidupku,
siapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Worship you, Lord. Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setia di dalam hidup, di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. buat kasih setia Ku bersyukur Tuhan. We worship you Lord, we worship you Lord Jesus. Karena kebaikan-Mu Tuhan, karena penyertaan-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan dengan segenap hati. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Katakan dengan segenap imanmu, Kaulah Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, mau sing. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. ku bersyukur Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. We love you Lord, we love you Lord. We love you Lord, we love you Lord. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan.
mengucap syukur Tuhan. Karena Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Kau Allah yang teramat baik dalam kehidupan kami. We worship you Lord. Kami mengucap syukur Tuhan buat 11 bulan yang telah kami lewati di tahun ini. Kami percaya Tuhan dalam lembah kelam kami, Engkau berserta dengan kami. Di dalam lembah kelam kami Tuhan, Kau tetap menjadi kekuatan bagi kami. Penyertaan-Mu luar biasa Tuhan. Penyertaan-Mu sangat luar biasa bagi kami semua. Kami mengucap syukur untuk hadir-Mu di dalam kehidupan kami. Untuk hadir-Mu di dalam keluarga kami. Untuk hadir-Mu dalam usaha pekerjaan kami. Kami boleh Tuhan mengandalkan Allah yang luar biasa bagi kami semua Yesus. Kami mengucap syukur Yesus. Oh sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan Tuhan. Kau berkati Tuhan tangan-tangan yang memberi dan tangan-tangan yang mengelola Tuhan. Supaya sungguh Tuhan apa yang kami berikan dan kembalikan pada Engkau pada hari ini Tuhan. Bisa menjadi berkat bagi orang lain, bisa memperluas kerajaan-Mu. Dan sungguh Tuhan, nama-Mu ditinggikan Tuhan melalui apa yang kami berikan pada pagi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk. Selamat pagi, shalom semuanya. Ada sukacita saudara? Hai, kita sekarang akan menikmati rangkaian firman Tuhan dalam bulan kasih karunia, bulan anugerah Tuhan. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa ya. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kasih dan kuasa-Mu luar biasa. Kami tengah bersukacita menikmati itu semua. Dan pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami untuk menolong, memberkati kami semuanya. Baik yang ada di rumah Tuhan. Baik yang ada di rumah masing-masing melalui YouTube. Dalam perjalanan, dalam pekerjaan, dimanapun berada, di ruang keluarga, di ruang manapun. Tuhan terima kasih. Engkau adalah Allah yang luar biasa, tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Dimanapun kami mendengar firman Tuhan ini, sementara kami mendengar, saat itu pun terjadi bagaimana kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba mohonkan kekuatan untuk hamba-Mu ini Tuhan dengan segala kelemahan yang ada. Tapi kami tahu Tuhan sudah menguatkan, sudah memberikan kekuatan dan Roh Kudus akan menuntun setiap kata kalimat yang disampaikan. Sehingga tidak ada seorang pun dari kami yang mendengar firman Tuhan ini tidak mendapatkan apa-apa. Berkati semua fasilitas yang dipakai dan kami boleh bersukacita karena kami mempunyai Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Silakan Tuhan bekerja dengan kuat kuasa-Mu dan kami pulang sebentar akan membawa sesuatu yang baru. Kami merubah cara berpikir kami. Kami merubah paradigma kami, cara pandang kami, pola pikir kami, apapun juga. Untuk menikmati semaksimal mungkin. Kami rindu Tuhan memperbesar kapasitas kami menikmati anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon semuanya ini. Amin. Bapak Ibu sekalian, saudara semuanya di gereja ataupun saudara tengah menyaksikan YouTube di mana saudara berada. Kita semua tengah memperingati bagaimana Allah mengasihi umat manusia. Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara semuanya. Tuhan sudah menolong dalam keluarga kami hidup bersama dengan istri saya 47 tahun lamanya.
tepatnya 4 Desember yang lalu. Terima kasih. Perhatian saudara besar sekali. Baik Japri maupun per grup saudara memberikan atensi yang luar biasa. Saya terharu sekali. Dan saya langsung mengenang Tuhan, terima kasih. Saya ingat dari hari pertama dalam berkeluarga, Tuhan tolong dengan luar biasa. Ya saudara, saya ingat pesan orang tua. Kamu mau pilih istri? Cari yang seiman ya. Cari yang seiman. Supaya kita boleh menikmati berkat Tuhan. Ada masalah kita boleh menyelesaikan sesuai dengan patokan firman Tuhan. Dan saya pun merindu Tuhan. Saya ingin mempunyai istri yang sayang orang tuanya. Sayang orang tuanya. Kalau dia tidak sayang orang tuanya, bagaimana mau sayang orang tua saya? Yang ketemu gede gini kan. Dan Tuhan jawab dong. Tuhan jawab luar biasa. Nah itulah kenyataan sampai saat ini berkat Tuhan luar biasa. Dan terima kasih saudara-saudara mendoakan. Dan sekarang giliran saudara dalam keluarga saudara. Masing-masing saudara pun boleh menikmati bagaimana berkat Tuhan. Baik pada saat ini saudara. Di bulan Desember, wah suasana Natal udah makin terasa banget saudara. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul konsekuensi. Konsekuensi sikap atau konsekuensi dari mindset pemikiran kita. Pagi hari ini saya ajak saudara untuk masuk lebih dalam lagi. Sehingga kita tidak menikmati kalau Natal, aduh hari Natal senang sekali. Saudara lihat dekornya bagus sekali, nanti acara tanggal 25, wah indahnya luar biasa. Hanya itu saja. Tidak saudara, tidak. Kita perlu memahami, kita perlu menyadari. Menyadari dan memahami sikap pandangan yang diambil. Karena mindset kita, pola pikir kita ini akan menentukan hasil yang saudara akan terima. Jadi Natal ini tidak akan berlalu begitu saja. Kesannya apa? Capek, halus, kebaktiannya begitu. Hanya itu saja? Tidak saudara, tidak. Kita akan memeriksa bersama-sama di dalam Amsal 23 ayat 7 bagian A. Di sana dikatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Saudara membuat perhitungan dalam dirimu sendiri, saudara melakukan apa saja, itu pakai pikiran kita kan. Demikianlah kita jadinya. Kita lihat dalam terjemahan New King James Version. Di sana lebih jelas saudara. For as he thinks, sebagaimana dia berpikir in his heart, dalam hatinya, so is he. Jadi apapun yang saudara lakukan, itu tergantung dari sikap saudara. Sikap saudara, pemikiran saudara terhadap apa yang saudara hadapi. Nah, saat ini kita dalam bulan anugerah Tuhan, semuanya larut dalam sukacita Natal. Nah kita lihat saudara, bagaimana pandangan saya melihat Natal ini. Apakah cuma hanya acara-acara biasa saja, ada kuenya, ada hiasannya, begitu? Tidak saudara. Kita sekarang lihat. Dan saya ingin kita mempunyai satu pandangan yang sama, pemikirannya sama. Oh Tuhan beginilah kelihatannya Natal itu, entah sudah berapa kali saudara mengikuti perayaan-perayaan ibadah Natal. Saudara sudah mengikutinya. Tapi pada pagi hari ini kita mau mengevaluasi, saudara lihat saudara. Bagaimana pemikiran kita, bagaimana pandangan kita, sehingga kita bisa mengambil manfaat yang semaksimal mungkin. Ada 3 kelompok yang akan menjadi contoh bagi kita saudara. Pertama para gembala, kemudian orang-orang Majus, orang-orang pada zaman Yesus. Kita lihat saudara, apa yang terjadi sebenarnya sebelum Yesus lahir. Ada satu berita
Satu berita yang terbesar. Kita sudah tahu kan? Berita besar itu apa? Allah menjadikan dunia dan seisinya, cakrawala. Apalagi saudara, banjir, Nuh, apalagi saudara. Orang Israel dipimpin Tuhan keluar dari Mesir. Waduh, itu berita-berita besar. Tuhan memberi makan, Tuhan itu perusahaan catering yang terbesar di dunia. Memberi makanan pada 2 juta orang. Tetapi ada satu berita yang terbesar di atas itu. Berita terbesar itu didengar, dilihat oleh Yesaya. 53, pasal yang ke-53 dari Yesaya, pasal yang ke-1. Waktu Yesaya melihat, dia mendengar dan dia melihat, dia berkata, Tuhan, siapakah yang dapat percaya? Oh, percaya apa? Yesaya melihat sesuatu yang luar biasa. Melebihi apapun yang ada. Yang dia pernah lihat dan dia pernah tahu. Orang Yahudi itu punya kebiasaan selalu mencatat apapun kejadian-kejadian waktu yang lalu. Itu kebiasaan orang Yahudi. Sekarang Yesaya melihat dan dia berkata, siapa yang percaya ini? Apa? Kepada berita yang kami dengar. Kemudian, apa lagi? Yang kedua, kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Jadi dia bingung, Tuhan, kalau aku menyampaikan ini siapa yang bisa percaya akan berita yang saya dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Dalam terjemahan The Message, itu jelas sekali saudara. Apa sebenarnya yang dilihat oleh Yesaya ini? Dalam terjemahan The Message mengatakan, who believes? Siapa yang percaya? Number 1. Nomor 1, what we have heard and seen. Apakah yang kami sudah dengar dan kami sudah lihat? Siapa yang bisa percaya itu? Yang kedua apa saudara? Who would have thought? Siapa yang bisa memikirkan, memperkirakan apa saudara? Ini. God's saving power would look like this. Siapa bisa percaya melihat bagaimana kekuasaan Tuhan untuk menyelamatkan manusia seperti ini? Waduh, dia bingung saudara. Nah, nanti kalau saudara di rumah, saudara baca ya. Jam 5 sore ini di-upload saudara. Di YouTube saudara bisa lihat. Dan saudara akan lihat, dalam Yesaya 53:1, Yesaya begitu terperangah, kagum dan sebagainya. Nanti saudara baca di rumah, ayat 2 itu tentang kelahiran yang rentan sekali. Kemudian ayat 3 sampai dengan 6, itu perjalanan hidup yang penuh makna dan penderitaan. Kemudian ayat 7 dan 8, tunduk total tanpa mengeluh pada rencana Bapa. Ayat 9 dan 10, melaksanakan dan menyelesaikan rencana Tuhan secara paripurna. Semuanya ada, saya nggak jelaskan di sini saudara ya. Saudara baca sendiri ya. Saudara lihat, terinci sekali apa yang akan terjadi. Ini 700 tahun kira-kira sebelum Yesus lahir. Kemudian di perjanjian baru saudara, dijelaskan ini loh kesimpulannya. Waduh saudara, kita bangga sekali mempunyai Allah yang luar biasa di Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 8. Di sana dikatakan, sudah lihat 3 ayat ini, yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus itu adalah Allah sendiri, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Itu yang dilihat oleh Yesaya. Disimpulkan di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Kemudian apa yang terjadi? Yesus tidak mempertahankan status dia, tetapi ayat yang ke-7 telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama
dengan manusia. Dan ayat 8, aduh ini puncaknya saudara. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah apa saudara? Merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Nah di kayu salib ini bukan hukuman mati bagi orang Yahudi, bukan. Hukuman mati bagi orang Yahudi adalah dirajam batu. Sampai bonyok, sampai mati, udah. Tidak ada seorang pun berpikir di kayu salib. Kenapa saudara? Sebab justru di kayu salib inilah Yesus menanggung semua dosa kita. Kalau dirajam, ya sudah mati, udah bonyok mati. Tapi ini tidak saudara, di kayu salib dan penderitaan yang di luar peri kemanusiaan lagi, itulah Tuhan kita. Nah berita ini yang paling besar. Nah kemudian itu disampaikan kan ke orang Israel. Nah kita lihat kembali ke 3 kelompok tadi. Kita lihat mulai dari para gembala. Situasi mereka pada saat itu saudara sungguh tidak menyenangkan dalam keadaan takut. Apa yang terjadi? Ayat Lukas 2 ayat 10 sampai dengan 12. Ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat kepada mereka, jangan takut. Mereka ketakutan, mereka lagi jaga domba. Takut dari mana? Takut masalah mereka. Keadaan bangsa Yahudi di bawah penjajahan Roma. Kemudian apa lagi? Takut perampok-perampok sebab mereka berada di lingkungan di Bethlehem di sana. Jangan takut. Apa saudara? Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Berarti bangsa Indonesia masuk gak saudara? Bangsa Indonesia masuk gak? Masuk. Jadi firman Tuhan berkata pada pagi hari ini, jangan takut hei anak-anak Tuhan. Engkau yang ada di gereja, engkau yang tengah menyaksikan YouTube ini, jangan takut. Ada berita kesukaan. Apa itu? Berita kesukaannya apa? Sekarang hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan Mesias juru selamat. Perhatikan saudara kata-kata malaikat ya. Sudah lahir bagimu juru selamat itu yang dinantikan oleh orang Israel. Dan gembala-gembala mendengar juru selamat. Wow, dia akan datang. Oleh karena itu ini adalah berita sukacita. Di mana? Di kota Daud. Dan lihat. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus lampin dan terbaring dalam palungan. Kita seringkali dengar ini kan, kalau ada pertunjukan kandang Bethlehem, ada palungan dari kayu dibuat tanda X begitu supaya buat penopangnya, ada jerami, ada boneka, itulah Tuhan Yesus. Seperti itukah Yesus lahir di Bethlehem, palungan seperti itu? Kita akan lihat. Dan ini mempunyai arti dibungkus dengan lampin, terbaring dalam palungan. Coba kaitannya saudara. Ini bayi ini yaitu Yesus akan menjadi juru selamat. Oleh karena itu dia ada di palungan. Begitu selesai itu, malaikat memuji Tuhan. Dan para gembala mengatakan, ayo mari kita pergi. Mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Mari kita pergi ke Bethlehem. Pada saat itu Bethlehem itu ada 2 saudara. Ini Bethlehem Efrata, ada satu lagi Bethlehem Zebulon. Tapi yang Zebulon ini tidak terkenal, ya ini. Ya. Apa yang terjadi di sana seperti yang diberitakan kepada kita. Jadi sudah bayangkan, ini orang gembala-gembala ini sederhana sekali kehidupannya. Tapi begitu mereka mendengar juru selamat datang membebaskan kita. Mari kita ke sana. Dan mereka langsung tahu, jangan saudara beranggapan kalau begitu langsung pergi. Udah ada bintang terus cahaya ke bawah. Oh enggak saudara, bukan seperti itu. Ini di Bethlehem. Kita mau pergi kemana juga kita mesti tahu tempatnya, kemana-kemananya. Tapi ada tanda. Pertama, bayi ini akan menjadi juru selamat.
Berarti dia akan menyelamatkan, dia akan mati. Kedua, tandanya apa? Dia di palungan. Jadi mereka cari, mereka langsung tahu di mana itu. Di Bethlehem Efrata. Dan saudara, di mana tempatnya Yesus lahir, saudara? Di Menara Kawanan Domba atau Migdal Eder. Lokasinya di mana? Bethlehem Efrata. Mereka sudah tahu. Mereka sudah tahu langsung ke tempat. Begini saudara, Migdal Eder ini adalah satu tempat khusus bagi domba-domba yang akan dikorbankan di bait suci di Yerusalem. Gitu ya. Jadi pada waktu mereka ibu-ibu orang Israel punya domba yang sudah hamil gede dan mereka bernasar mau menyerahkan ini kepada bait suci orang-orang Parisi, mereka semua di sana. Dan itu perlakuannya istimewa saudara. Jadi begitu sudah mau melahirkan, diambillah bayi betina yang hamil gede, dijaga. Begitu keluar, saudara tahu kalau saudara lihat di video tentang dunia binatang dan sebagainya. Kalau bayi begitu lahir, nggak lama juga kakinya lari kemana-mana, begitu kan? Nah domba ini aduh bengal pisan ternyata saudara. Begitu dia lahir dia akan lari kemana-mana. Padahal persyaratan domba itu tidak boleh cacat sedikit pun. Kalau dia sudah keburu lari-lari, cacat itu nggak boleh. Tidak kudus itu nggak boleh. Jadi si domba begitu lahir dibungkus dengan kain lampin dan ditaruh di palungan batu. Ambil cicing meren supaya diem, jadi nggak goyang badannya. Sampai waktu tertentu sudah bisa terkontrol domba ini. Nah baru dipelihara. Saatnya tiba dikorbankan. Jadi semua orang tahu kalau mereka ke sana domba yang dibungkus dengan kain lampin ditaruh di palungan batu. Inilah domba yang akan dikorbankan, sudah tahu. Nah sekarang dalam pikiran orang gembala ini, aku akan melihat bayi yang dibungkus dengan kain lampin, taruh di palungan. Aduh, berarti bayi inilah yang akan menjadi juru selamat kita. Nah hal ini saudara terdapat dalam satu buku yang berjudul Jesus the Messiah. Penulisnya adalah Alfred Edersheim. Dia ini jagonya profesor dalam adat istiadat orang Yahudi zaman dulu. Yaitu seperti tadi saya katakan. Ada palungan batu di sana. Kemudian bayi domba itu dibungkus kain lampin, taruh di sana. Jadi inilah yang menjadi tujuan gembala-gembala itu. Begitu lihat mana domba yang dibungkus kain lampin, mana palungan, inilah Yesus. Bayi Yesus yang akan menjadi juru selamat kita semua. Jadi saudara perhatikan. Dari lahir aja Yesus sudah tahu, Yesus sudah memberitakan melalui keberadaannya. Dia baby. Duh saudara bayangkan, saudara punya anak, aduh ntar lagi anak ini akan mati. Bagaimana perasaan saudara? Tapi itulah dia Yesus. Ini bayi ini yang akan lahir dan mati. Ditaruh di palungan, nanti akan disalib, sudah tahu dan banyak orang gembala-gembala mengetahuinya itu semua. Sudah lihat, aduh ini gambar yang begitu terenyuh banget. Sebelah kanan bayi, sebelah kiri domba. Dua-dua akan mati. Domba mati oleh karena itu persyaratan agama. Tapi Yesus lahir dan mati untuk saudara dan saya. Waktu Yesus mati di mana tempatnya saudara? Di atas batu. Dibungkus dengan kain kafan. Tapi karena dia menggenapi semua nubuatan. Kain kafan tidak bisa menahan dia.
bangkit. Dan ini semua ada di Garden Tomb. Waduh, pada waktu gembala melihat luar biasa ini kenyataannya. Dalam ayat 20 dari Lukas pasal 2 di sana dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Tuhan. Bagaimana saudara? Saudara mendengar firman Tuhan, itu kan cerita. Begitu? Terserah saudara. Tapi maukah saudara merubah pola pikir kita? Kalau kita melihat sebentar acara-acara Natal, ataupun saudara mendengar firman Tuhan tentang Natal, saudara tahu, aduh Tuhan terima kasih. Aduh saya tidak bisa membayangkan anak saya lahir, kemudian itu untuk mati nantinya. Tidak. Gak ada yang bahagia tidak. Tetapi Yesus melakukan dengan segala senang hati. Lihat gembala-gembala ini memuji memuliakan Tuhan. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Kita bagaimana? Ya, kita persamakan pola pikir kita, mindset kita. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku bukan menjadi orang Kristen yang KTP. Hanya datang ke gereja bersuka cita begitu aja. Tidak, ya sekarang kita lihat. Yang kedua, orang Majus. Lihat orang Majus ini saudara ya. Matius 2 ayat 1. Dan bertanya-tanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, lihat saudara. Kami telah melihat bintangnya di timur. Dan apa? Kami hanya mau menyaksikan saja. Dulu gak ada radio, gak ada apapun, WhatsApp gak ada apa-apa. Langsung tahu itu adalah raja orang Yahudi dan kami datang untuk menyembah dia. Aduh saudara, pernahkah kita memikirkan, saya kembali merenungkan waktu mempersiapkan ini. Saya ingin tahu berapa jaraknya sih, berapa jarak dari tempat orang Majus ini ke tempat Yesus dilahirkan. Sebelah kanan itu daerah Persia saudara. Jadi mereka bilang mereka datang dari timur. Berjalan ini saudara, aduh diperkirakan jaraknya 1.400 sampai 1.500 mil, kira-kira 2.000 kilometer. Dan tanpa tuntunan GPS, Waze atau Waze itu saudara. Tidak, hanya bintang. Dan lihat saudara, nih saya bawa saudara tidak ya. Saudara lihat cahaya ini ya. Wah, saudara bisa lihat kan? Saya ini sumber cahaya kecil, ini jadi gede. Jadi berarti sinar itu dia mengembang, bukan mengecil. Nah ini bintang dari jauh sekali, kemudian ya udah nyebar dong. Lihat ya. Padahal bintang ini adalah untuk menuntut orang Majus. Jadi keberadaan mereka, sinar ini keajaiban dari sinar ini. Dia tidak sampai cahayanya menyebar sehingga tidak ada patokan. Tapi tidak, bayangkan saudara. Dan orang Majus itu bukan 3, diperkirakan berapa puluh orang. Bawa keledai. Aduh kalau jalan jangan entok saingan kali. Pelan sekali, udah capek berhenti dulu. Berapa jauh? Sampai diperkirakan itu sudah sampai 2 tahun saudara. Segitu jauhnya kira-kira 2.000-an kilometer. Mereka sampai, oh ini Yerusalem. Pasti di sini mereka tahu ini kerajaan, ada Raja Herodes. Tuhan Raja, di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir? Astaga. Apa? Raja. Ya sebentar ya. Tanya orang Farisi, hei. Di mana? Di mana orang raja Yahudi baru lahir, di mana? Mereka cari semua imam-imam ahli Taurat, mereka cari di kitab-kitab. Ada. Di mana? Di Mika, di Bethlehem Efrata. Oh Tuhan, ini ada di Bethlehem Efrata. Cari tahu ya, kalau kamu sudah menyembah dia kasih tahu, aku pun akan menyembah dia. Betulkah?
Tidak, membunuh. Nah, lihat bagaimana Tuhan menuntun orang Majusi ini. Oh baik, mereka keluar lagi ke jalan, mereka udah nyimpang kan, pergi ke Yerusalem. Mereka belok lagi, oh ada pertigaan belok yang kiri. Firman Tuhan berkata apa? Begitu mereka melihat, itu bintang. Dia lagi nunggu kita. Dan begitu mereka berjalan, bintang itu pun bergerak. Aduh saudara. Saya begitu kagum sekali akan Tuhan kita luar biasa. Dan bagaimana mindsetnya dari orang Majus ini. Dia tidak punya pegangan apapun untuk WhatsApp. Kalau sekarang ada Google Map malah. Saya mau pergi kemana, saya bisa lihat di Google Map. Bangunan saya akan pergi, ada jualan bakso di depannya, ada apa, ada semua persis sekali. Sampai terkagum-kagum. Dalam waktu sekejap kita bisa berhubungan dengan orang lain di planet bumi ini. Selama ada wifi. Tapi dulu, tidak ada saudara. Nah setelah mereka mendengar kata-kata raja itu. Berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat dari timur itu sekarang sudah menuntun sampai di sana. Sudah mendahului mereka. Kemudian memimpin mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Aduh Tuhan. Sudah sekalian, Tuhan memimpin kita itu luar biasa sekali. Sekarang masalahnya kita mau percaya atau tidak. Itu mah cerita kan, ya sudah terserah saudara. Biarkan orang lain yang menikmati, saudara jadi pengagum saja. Itukah saudara tujuannya? Kan tidak. Nikmati, saya menikmati luar biasa. Sekarang giliran saudara pun menikmati yang luar biasa itu. Nah lihat, ketika mereka, ayat yang ke-10 saudara, dan 11. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersuka citalah mereka. Lihat, begitu mereka lihat mereka bersuka cita, perjalanan sekian waktu lamanya akhirnya membuahkan hasil. Ini loh hasilnya. Apalagi saudara? Hanya itu kah? Geningan guys, gede budak teh. Kemana indungnya, kemana bapaknya gitu. Enggak saudara. Apa yang mereka lakukan? Masuklah mereka dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama ibunya dan sujud menyembah dia. Sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan emas, kemenyan, mur. Nah inilah bukti bahwa mereka penuh sukacita beriman, mereka mempersembahkan ini saudara, emas, kemenyan, mur. Nah ini udah gembala sudah, orang maju sudah. Nah sekarang lihat. Orang-orang pada zaman Yesus seperti apa? Termasuk kita semua di dalamnya. Cara memandang Allah, mindset kita memikirkan tentang Allah, pola pikiran kita, Tuhan ini engkau seperti apa? Ini akan berefek pada seluruh kehidupan kita. Cara kita memandang Allah itu akan berdampak pada kehidupan kita. Dan kemudian ini akan menentukan apa saja yang akan diterima. Apa saja yang akan diterima oleh saudara dan saya. Kalau kita mempunyai mindset yang benar. Saudara-saudara sekalian, lihat ini. Kita lihat yang pertama. Berefek pada seluruh area kehidupan kita. Cara memandang Tuhan. Waktu Yesus datang ke dunia ini, dia berjalan, berkeliling, mengunjungi orang-orang, menyembuhkan orang-orang. Tujuannya apa? Yesus ingin berkata, ini loh Bapa itu. Sebab Yesus berkata, siapa yang melihat aku sudah melihat Bapa. Jadi Yesus itu adalah dalam rupa dan tindakan Allah. Bagaimana Allah itu? Lihatlah Yesus. Bagaimana tindakannya? Lihatlah Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Dia datang berkeliling semuanya.
Dan Yesus memberikan contoh bagi mereka yang salah dalam pemikiran. Kita lihat dalam Matius 25, di sana ada perumpamaan talenta, saudara. Yesus memberi contoh, seorang pengusaha akan pergi ke negeri yang jauh, dipanggil 3 orang hambanya, dikasih 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Talenta ini bukan barang kecil, saudara. 1 talenta itu diperhitungkan, kalau jadi rupiah itu sekitar 442 juta. Hampir setengah M. M-nya bukan ember, tapi miliar, saudara. Loba tuh duit. Banyak. Panggil, nih kamu 5 talenta, kamu 2 talenta, kamu 1 talenta. Lakukan itu. Semua mereka lakukan. Dan tibalah si bosnya pulang. Mana? Yang 5 talenta. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Apa yang Tuhan taburkan, apa yang Tuhan tanam ini loh hasilnya 5. Yang 2 juga sama. Lihat yang 1, saudara. Yang sekarang yang 1. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu. Dan dia berkata apa? Tuhan, aku tahu. Tuhan adalah manusia yang kejam. Apa? Kejamnya kenapa? Yang pertama, menuai tidak di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Dan kedua, memungut di tempat yang Tuhan tidak menanam. Saudara sekalian, tidak ada dimanapun perumpamaan yang diberikan Tuhan mengisahkan atau menggambarkan Yesus adalah Tuhan yang kejam, manusia yang kejam, tidak ada. Lah, 1 talenta itu yang hampir 500 juta itu kan dia menanam kan? Itu kan dia menabur kan? Aduh saudara, lihat. Hamba ini saudara yang mau dapat 1 talenta, dia mempunyai pikiran yang salah. Dalam pikiran dia, Yesus ini, orang ini adalah manusia kejam. Kemudian dia berkata apa? Akibat dari kita menganggap Yesus adalah manusia yang kejam, lihat ini. Akibatnya apa? Karena itu aku, saudara? Takut. Saya jadi takut ke Tuhan. Oleh karena itu Tuhan ampuni saya Tuhan. Saya ada ketakutan. Tuhan suka menghukum. Nanti kalau saya nggak berbuat ini Tuhan menghukum saya. Aduh begitu saudara. Hidup kita penuh ketakutan. Kapan sukacita itu kita alami? Dan kemudian di samping takut apa saudara? Aku pergi. Dia nggak berani dekat dengan Tuhan. Padahal Tuhan penuh kasih. Tuhan itu adalah sahabat kita yang luar biasa. Sahabat itu artinya apa sih? Orang yang mau mendekat dengan saudara. Ya kan? Sudah punya sahabat artinya orang itu merindukan untuk dekat dengan saudara. Mari kita tahu sekarang bahwa Allah kita adalah Allah yang baik. Bahkan di dalam 1 Timotius 1 ayat 11 di sana dikatakan Allah kita adalah Allah yang maha mulia dan maha bahagia. Artinya Tuhan senang sekali kita datang dengan keberadaan kita. Kita bersandar kepada Dia, kita mengandalkan Dia. Aduh Tuhan berkata di dalam firman-Nya, Allah yang mulia dan maha bahagia. Saudara-saudaraku sekalian, nah sekarang kita lihat. Kita sudah mempersamakan persepsi kita. Kita sudah samakan mindset kita. Bahwa Allah kita adalah Allah yang mulia, Allah yang bahagia. Nah kita lihat saudara, bagaimana sebenarnya Allah itu saudara. Cara kita memandang Allah akan menentukan bagaimana atau apa saja berkat yang akan kita terima, saudara. Ya, kita lihat pada selanjutnya, saudara. Dalam Lukas 4 ayat 17 sampai 19. Jadi, Yesus waktu ada di dunia ini, udah umur 30 mulai pelayanan dia. Dan Yesus berjalan, berkeliling. Hari Sabat dia pergi ke rumah ibadat. Kemudian di sana dia membaca surat dari kitab Nabi Yesaya. Saudara bisa lihat dalam ayat 18.
Jadi kepada Yesus diberikan gulungan kitab Yesaya, dan Yesus berkata apa? Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik pada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku dan untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi apa yang disampaikan Yesus? Aku diurapi Tuhan. Dan pada ayat yang ke-21 di sana dikatakan, Yesus menyerahkan gulungan kitab itu. Kemudian Yesus berdiri dan berkata apa? Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi pada waktu Yesus berkata dalam kitab Nabi Yesaya, itu adalah nubuatan tentang Yesus. Dan Yesus berkata, nah pada hari ini saat kamu mendengar, itulah saya. Jadi Yesus datang ini untuk membebaskan yang tertindas, orang-orang yang tertawan, orang buta melihat dan sebagainya dan sebagainya. Apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi dengan orang-orang dalam rumah ibadat itu? Mereka berkata, ada eta teh saha? Si Ujang dulu letik, dulu kecil, akhirnya gak segede. Ngomong kok pintar-pintar amat. Loh dia kan anak Maria. Lah saudaranya ada di sini. Saudara laki, saudara perempuan. Adik kamu teh siapa? Apa saudara? Apa mereka percaya? Enggak. Mereka marah. Kenapa kamu ngajar-ngajar begitu? Kamu tuh siapa saudara? Dalam kitab Injil ditulis ini saudara. Dan dalam Markus 6 ayat 3 di sana dikatakan. Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, Simon, dan bukankah saudara-saudara perempuan ada di sini? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Aduh saudara. Jadi bukan mereka bersuka cita, genaplah hari ini. Jadi kenyataannya itu aku datang. Tidak. Mereka malah kecewa, mereka marah, dan bukan hanya itu saja. Mereka membunuh Yesus. Aduh, itu orang kok keterlaluan jahatnya itu. Ya, mereka tidak percaya. Dan dalam Markus 13 ayat 58 di sana dikatakan, karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat yang diadakannya di situ. Kan mereka menolak, ya Yesus pun tidak memaksa. Kita pun di sidang jemaat, kita mendengar firman Tuhan, kita percaya atau tidak. Kalau saudara tidak percaya, ya urusan saudara, silakan. Saudara enggak percaya ada kesembuhan ilahi, enggak itu mah. Kalau udah penyakit berat ya sudahlah. Itu kan hukuman Tuhan apa aduh saudara. Itu firman Tuhan berkata demikian, tinggal percaya, udah selesai. Saudara masih mau berargumentasi dengan pendapat saudara, enggak silahkan. Apa Tuhan tidak mau menolong mereka? Tuhan mau. Tetapi karena mereka tidak percaya, maka ya tidak ada banyak yang bisa dilakukan. Padahal dalam Yohanes 10 ayat 10 di sana dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Tapi firman Allah di bagian lain dikatakan, saudara percaya Yesus, engkau menikmati kelimpahan kasih karunia. Jadi bukan hanya satu kasih karunia, kelimpahan berturut-turut. Tadi Yeremia berkata, aku sudah menolong engkau dan aku akan menolong engkau. Saudara sekalian, inilah yang membuat kita suka cita di dalam Tuhan dan iblis tidak senang. Nah kita lihat saudara, ada satu contoh seorang wanita ini saudara. Di dalam Markus pasal 5 ayat 25 sampai dengan 34. Nanti saudara baca di rumah semua ini ya. Wanita 12 tahun, saudara tahu kisahnya kan. Aduh saudara, wanita ini dia tidak mungkin berhadapan dengan pria yang bukan muhrimnya. Satu, kedua. Dia lagi menstruasi 12 tahun. Aduh. Dia ini wanita pengusaha nih. Firman Tuhan menulis sebuah kekayaannya habis dan bukan membaik tapi malah makin buruk. Tetapi dia dengar tentang Yesus.
Dia tidak mengabaikan dengan apapun halangan-halangan. Oleh karena demikian, apalagi main show di hadapan banyak orang nggak bisa, saudara. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus dan dia berjalan dari belakang. Dia nggak berkata pada orang-orang, punten, parunten, ini teh ibu-ibu lagi nggak enak badan mau ketemu Yesus. Oh, boro-boro saudara. Enggak. Dan dulu nggak ada panitia-panitiaan kan. Yesus tuh waduh, apa itu? Jadi sorotan publik figur luar biasa. Dia bilang apa? Dia nggak bisa. Dia mau bilang punten. Makin dekat Yesus makin padat kan orang. Nggak bisa berdiri, nggak kuat. Merangkak di kaki-kaki orang. Dia merangkak. Kan tujuannya apa? Aku mau megang jumbai. Jumbai itu ujung jubah. Aku pegang aja itu. Lihat saudara. Yesus penuh dengan berkat untuk kita. Yesus sumber. Kita adalah orang yang membutuhkan. Kalau kebutuhan ini berjumpa dengan sumber, terjadilah supply itu. Dia pegang, dia berusaha. Bayangkan saudara lagi berdiri terus ada lembek-lembek, gelenyar-gelenyar di kaki. Wah, ini apa sih? Gitu kan, kebayang dia kena tendangan itu berapa kali. Tapi dia gak peduli, makin dekat Tuhan, dia makin banyak masalah, biarin. Tetapi aku mau memegang. Dan Yesus berkata apa? Perempuan ini berkata, asalku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Mereka tanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, go in peace. Jadi kita mendapat berkat Tuhan, kita tuh pernah damai sukacita, kita memaklumkan bagaimana Tuhan penuh kasih kepada kita. Saudara-saudara sekalian, mari kita mau bersama seperti wanita ini. Apapun yang tidak mungkin rasanya bagi Tuhan itu adalah mungkin. Nah kita lihat contoh terakhir saudara, bagaimana perwira ini. Dia menempatkan Tuhan sebagai Allah yang Maha Kuasa. Saudara bisa baca di Matius 8 ayat 5 sampai 13. Di sana kisahnya bagus sekali saudara. Si perwira ini bukan anaknya, hambanya sakit. Dia pergi ke Tuhan Yesus, dia orang Romawi. Tuhan, hambaku sakit. Oh baik, aku akan datang. Oh enggak usah Tuhan. Katakan satu patah kata, hambaku sembuh. Bingung. Tuhan, wah surprise banget lihat ini orang ini. Dia berkata apa? Tuanku, aku punya atasan, aku punya bawahan. Kalau atasanmu berkata datang, aku datang. Pergi, aku pergi. Aku pun punya bawahan aku katakan apa saja dilakukan. Jadi dengan lain perkataan, perwira ini mindsetnya dirubah. Tuhan, engkau adalah Allah Maha Kuasa. Satu katamu saja jadi. Waduh, dan Yesus begitu kagum. Dalam ayat 13 di sana dikatakan, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Jadi Yesus pun akan berkata kepada kita, jadilah seperti yang engkau percaya. Sekarang kapasitasmu seperti apa? Oh ini penyakit udah parah gak bisa. Ya sudah gak bisa sebab saudara sudah membatasi. Kapasitasmu hanya segede gelas ini. Datang, ya Tuhan kasih silakan. Tapi engkau datang dengan kapasitas yang lebih besar. Tuhan, masalahku besar, tetapi engkau punya jawaban, engkau punya mujizat pun lebih besar daripada kita. Nah saudara sekalian, mari kita jangan stuck sampai saat ini saja, tidak. Tapi mari kita sama-sama merubah mindset kita, pola pikir kita. Terima kasih. Ya Allah yang penuh kasih dan penuh kuasa. Kita datang kepadanya, Yesus akan berkata pada saudara, Tuhan, aku banyak masalah. Dan Yesus berkata, jadilah seperti yang engkau kehendaki. Berapa besar kapasitasmu. Oleh karena itu lagi yang kita akan nyanyikan nanti. Besar anugerahmu, semakin hari semakin besar. Apa anugerah Tuhan bertambah besar? Oh anugerah Tuhan sudah besar. Tetapi kita yang perlu memperbesar kapasitas kita.
Saudara datang dengan apa? Saudara punya masalah, Tuhan terima kasih aku percaya, aku tidak meragukan Engkau. Aku sambut Engkau Tuhan. Dan kita pulang sebentar akan membawa, wah berkat Tuhan yang luar biasa. Saat itu juga sembuhlah. Silakan pemain musik. Apa yang menjadi keperluan dari perwira ini. Dan pagi hari ini kita pun akan berkata, Tuhan terima kasih. Anugerah-Mu begitu besar. Anugerah Tuhan begitu besar untuk kita semuanya. Kita akan menyanyikan sama-sama dengan WL Singers dan pemain musik. Dan saudara sekalian, ayo kita berdiri semua saudara. Lagu ini lagu yang amat memberkati kita semuanya. Dan supaya menambah indah lagu ini. Pada bagian ayat 1, ayat 2-nya kita nyanyi unison 1 suara. Tapi di refnya kita nyanyi 4 suara. Besar anugerah-Mu, Allah yang luar biasa. Yang memberkati kita semuanya. Ya. Sebagai mana ku ada berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan. Dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah. Kita nyanyi 4 suara sekarang saudara ya. Berlimpah kasih-Mu, Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. hidup Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani
besar anugerahmu, besar anugerahmu, Yesus, besar anugerahmu. Beri kemuliaan bagi Dia. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau merubah mindset kami Tuhan. Pola pikir kami. Kami tidak mau bersikeras dengan pendapat kami. Tetapi kami mau menyelaraskan dengan Engkau Tuhan. Dan kami boleh merasakan betapa Allah memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami pulang membawa berkat yang luar biasa. Terima kasih Roh Kudus berbicara pada kami semuanya pagi hari ini. Pada yang mendengar melalui YouTube. Kami sama-sama menikmati berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon semuanya ini. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Dia. Dan saudara silakan duduk ya. Aduh, mau merayakan malam Natal, lebih bagus pakai baju ini atau pakai baju baru. Kalau pakai baju baru nanti jadi kotor. Besok ke gereja nggak bisa pakai baju baru. Ya sudahlah, pakai ini aja. Simple is better. Lagian juga merayakan Natalnya sama keluarga. Loh, kok kamu pakai baju ini sih? Kamu mau ngerayain Natal atau mau tidur? Nah, kan nggak apa-apa. Kita juga merayakan Natal di rumah bersama keluarga. Nih, mana ada orang yang mau ngerayain malam Natal pakai baju hitam, busuk, kucel lagi. Ya, biasanya kalau mau ngerayain malam Natal tuh pakai baju yang identik dengan warna merah, putih, hijau, atau misalnya pink gitu. Bukan yang kayak gini. Gimana? Nah, nggak apa-apa dong. Yang penting kan momennya sih. Momennya waktu yang kita habiskan bersama keluarga. Alah, bilang aja males. Kita tuh harus tampil all out dong, nggak? Lihat nih, kayak Cici. Bagus kan bajunya? Baru dibeliin mama kemarin. Kalau saya pakai baju baru hari ini, nanti jadi kotor. Besok ke gereja nggak ada baju bagus yang dipakai. Baju kamu kan nggak cuma satu. Udah, lagian juga ini untuk sama cucian dan mama. Dari sana nanti liburan mau bisa bersama kita. Alasan terus. Kan, Cici, turun. Ya, Ma. Ya udah, ingat ya besok jangan pakai baju yang kayak gini, pakai yang bagus ke gerejanya. Iya, bakal. Udah yuk, cepet nanti kenal sama Mama.
Ya, puji Tuhan, saudara. Kalau kita lihat pengumuman-pengumuman, tentu saudara selain hanya mengetahui, mari kita ikuti bersama-sama dan terutama juga dibantu dalam doa. Supaya semuanya boleh berjalan dengan baik dan pertolongan Tuhan. Pada saat-saatnya diberikan cuaca yang baik, kita semua diberikan tubuh yang sehat, kita bisa hadir untuk merayakan Natal ini. Besok pada hari Senin itu sudah mulai perayaan Natal sekolah TKSD. Hari Rabunya perayaan Natal, kebaktian Natal lansia dimulai jam 3 sore. Jam 3 sore. Kita berdoa bersama-sama supaya pada saat itu semua lansia bisa hadir dan kita bisa bersuka cita bersama-sama di dalam kebaktian Natal itu. Baik saudara, kita akan tutup ibadah ini dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin seluruh kebaktian ini dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan. Terima kasih kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan yang merupakan pesan-pesan Natal untuk kami semua. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga akan memberkati baik untuk perayaan Natal sekolah besok, untuk kebaktian Natal lansia pada hari Rabu yang akan datang jam 3 sore. Engkau hadir Tuhan dengan kuasa-Mu dari surga. Semua kaum lansia yang hadir juga Tuhan berkati supaya kami boleh hadir dengan tubuh yang sehat dan kekuatan dari Tuhan. Kami boleh bersuka cita dalam Tuhan melalui kebaktian Natal ini. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami tak berdoa Tuhan untuk semua acara Natal pada kebaktian yang diadakan di tempat ini. Engkau sendiri akan memimpin baik kebaktian akhir tahun juga dan juga kebaktian ucapan syukur perjamuan kudus pada tanggal 1 Januari yang akan datang. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami ucap syukur. Berdoa untuk saudara-saudara yang sudah memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan puja. Ajar pada kami selalu memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Yaitu Tuhan keselamatan dan hidup yang kekal dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami Tuhan akan berjalan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama Tuhan. Engkau berkati baik keluarga kami, baik kami secara pribadi, usaha kami, pekerjaan kami, dan pendidikan anak kami semua. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amin. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa